Halo, selamat pagi anak-anak. Wow, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kita beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa dengan sikap yang baik. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala. Yuk semuanya ikut dalam hati, boleh ya? Oke, semuanya siap? Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Tuhan, tolong kami, pimpin kami beribadah sampai selesai dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami bisa duduk diam dengan tenang. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak Lause, senang sekali hari ini Lause bisa berjumpa dengan kalian. Ada Lause Erni, ada juga Lause Risan. Halo Lause Risan. Oke, yuk. Anak-anak, kita semua tadi udah berdiri ya. Jangan duduk dulu ya. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Yuk kita semuanya ya. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Lagu ini mengingatkan kita untuk rajin berdoa, baca firman Tuhan. Kita juga harus mentaati semua firman Tuhan. Yuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Yuk anak-anak, kemudian jangan lupa kita sambung dengan lagu Ayo, ayo, ayo kita ke sekolah minggu. Oke, yuk. Semuanya adalah manusia berdosa, tapi dosa kita bisa dihapuskan oleh Tuhan. Caranya adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita akan dihapuskan. Nah, itu ada pujiannya loh anak-anak. Yuk kita bernyanyi lagi bersama dengan semangat. Pujian Do Re Mi. Do itu lah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Yesus, Fa pahami firman-Nya, So sobatku yang
disamakannya. Re mi fa sol la si do sol do. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya." Perkataan Tuhan itu ya dan amin anak-anak. Kita cukup percaya kepadanya, taat dan setia. Yuk, Lause ajak kalian semuanya, kita duduk dengan tenang, kita mau bernyanyi lagu If You Abide in Me, jika kamu tinggal di dalam Aku. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause aja anak-anak semuanya duduk dengan tenang, dengan hati yang penuh sungguh-sungguh kita mau menaikkan pujian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bernyanyi bersama ya anak-anak. sekolah minggu. Senang sekali ya, hari ini kita ibadah online lagi tanggal 24 Mei 2020. Nah, sebelum Lause cerita firman Tuhan,
kita mau masuk ke ayat hafalan kita. Ya, hari ini Lause bawa apa ya? Kalian lihat apa di sini? Iya, ini adalah kotak. Kotak Lause warnanya apa? Iya, warna pink. Siapa kalian yang suka warna pink? Pasti banyak ya yang girl suka warna pink. Iya, di dalam kotak ini Lause bawa beberapa barang. Barang-barangnya ya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Nah, Lause buka ya. Sebenarnya Lause mau cari satu barang. Barang ini sangat penting untuk kita dipakai untuk sekarang ini. Karena waktu kita mau pergi keluar rumah, waktu papa mau pergi kerja, waktu mama mau pergi belanja, pasti papa sama mama pakai barang ini. Kalian tahu gak apa itu? Iya betul, itu masker. Ya, karena sekarang lagi ada virus, jadi kita harus melindungi diri kita memakai masker. Coba kita cari ya, ada gak yang masker di kotak ini? Oh, ini apa? Ini tas serut. Ada sikat gigi. Siapa yang udah sikat gigi hari ini? Nah, ada apa lagi ya? Ada stem. Di mana ya masker Lause ya? Ini sapu tangan. Nah, ini dia, Lause sudah ketemu masker Lause. Ya, ini kita pakai untuk keluar rumah. Nah, ada satu hal yang lebih penting lagi. Lebih penting sedunia daripada masker. Kalian tahu apa itu? Nah, hari ini Lause ada ayat hafalan. Ya, Lause baca ya dari Alkitab. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Sekali lagi ya, Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi ya, kita mau pakai gaya ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi ya, Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, teman-teman tahu gak? Ternyata yang paling penting sedunia itu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, tapi aku nggak tahu Lause, apa itu cari kerajaan Allah? Aku kayaknya nggak pernah. Kayaknya aku bisanya cari mainan, cari boneka, cari mobil-mobilan. Nah, Lause kasih tahu, cari kerajaan Allah itu waktu kamu membuka hati kamu untuk Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kamu. Nah, Dia mau setiap hari kamu selalu cari Dia, kamu selalu berdoa sama Dia. Waktu kamu senang, kamu bisa bersyukur sama Dia. Waktu kamu sedih, kamu bisa berdoa sama Dia, bisa cerita sama Tuhan Yesus. Nah, kalau cari kebenarannya Tuhan bagaimana? Kita bisa tahu dari firman Tuhan di Alkitab. Tapi Lause, saya belum bisa baca Alkitab. Iya, kalian masih kecil, belum bisa baca. Tapi kalian bisa minta mama papa untuk bacakan untuk kalian setiap hari. Ya, kalau kamu tahu firman Tuhan itu ada dalam hati kamu. Jadi, kamu tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Jadi, kalau kamu sungguh-sungguh mencari Dia setiap hari, Dia akan kasih kamu kekuatan. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk menolong kamu melakukan hal yang Tuhan suka. Ya anak-anak, sekarang kita hafal lagi ya, kita ulang. Tadi alamatnya di mana? Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi ya, supaya kita ingat terus. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kalian sudah bisa hafal belum? Ya, Wencen sudah bisa hafal? Kaila?
Ya, nanti kalau kita ketemu lagi di gereja, kita sama-sama hafal lagi ya. Sekarang Lause mau ajak kita semua berdoa. Ya, kita lipat tangan kita mau siap mendengar firman Tuhan. Lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami bisa mengerti dan bisa mendengar dengan baik. Dan juga kami mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini Lause mau cerita. Ceritanya dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Nah sebelum Lause masuk ke dalam cerita ini, Lause ada bawa boneka. Nah, ya, yang satu namanya Brown, satu namanya si Blue. Ya, mereka mau ngapain sih ya? Ada di sini. Kita mau denger ya. Mereka lagi mau ngobrol. Halo Brown, kamu lagi apa? Aku lagi di sini, duduk-duduk saja. Bagaimana kamu? Aku lagi pengen jalan-jalan aja. Oh, kamu iya? sudah makan belum? Oh, aku tak perlu makan. Aku punya permen banyak dan juga biskuit. Aku suka sekali. Kamu mau? Aduh, asik sekali. Kamu punya permen, punya biskuit. Tapi ini udah jam makan siang. Kamu harus cepat-cepat makan. Kalau tidak ya, kamu nanti masuk angin, sakit perut. Makan permen kebanyakan, kamu juga bisa giginya bolong-bolong loh. Emang mau sakit gigi? Oh, begitu ya. Jadi, aku kalau jam makan siang harus makan makanan yang sehat ya. Nggak boleh permen terus-terusan, biskuit terus-terusan gitu ya. Iya, benar sekali. Oh, begitu. Iya deh, aku akan ikut nasihat kamu. Aku ingat sekarang, tadi mama di rumah masak masakan yang enak sekali. Wanginya harum sekali. Aku mau nikmati masakan mama. Terima kasih ya. Kamu sudah kasih aku nasihat yang baik sekali supaya aku bisa sehat. Oke, sama-sama. Terima kasih ya, Blue. Bye. Bye, Brown. Nah, teman-teman, tadi sudah lihat ya, si Blue sudah menolong Brown untuk memilih apa yang baik untuk diri dia. Iya kan? Nah, hari ini cerita Alkitab kita juga kita mau diajak Tuhan untuk memilih yang terbaik untuk kita. Nah, apakah itu? Itu adalah jalan Tuhan. Ya, kita mau lihat cerita hari ini diambil dari Alkitab di kitab 2 Raja-Raja. Ya, Lause mau cerita tentang Raja Yosia. Siapa namanya? Iya benar, Yosia. Nah, sebelum Raja Yosia menjadi raja, ada raja-raja sebelumnya. Siapakah dia? Nah, ada namanya Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia ini di Alkitab bilang dia adalah raja yang baik, yang mau ikut Tuhan, yang mau menyembah Tuhan. Nah, setelah Raja Hizkia tiada, dia digantikan oleh anaknya bernama Raja Manasye. Siapa namanya? Iya, Raja Manasye. Tadi Raja Hizkia itu baik atau jahat di mata Tuhan? Iya, betul, baik. Ya, kalau baik kita kasih tanda ting, ya, ting. Raja Hizkia itu raja yang baik. Nah, setelah itu Raja Manasye, dia di Alkitab tulis dia adalah raja yang tidak mau ikut Tuhan, tidak mau sembah Tuhan lagi. Dia pergi cari patung-patung berhala. Dia menyembah patung berhala. Dia ajak semua rakyatnya menyembah patung berhala. Dan pada saat Raja Manasye memerintah, dia juga menghilangkan itu gulungan kitab Taurat. Ya, itu sudah hilang. Mereka sudah tidak pernah baca lagi firman Tuhan. Nah, setelah itu Raja Manasye sudah tiada lagi. Dia digantikan lagi oleh anaknya.
namanya Raja Amon. Ya, Raja Amon ini di Alkitab tulis dia juga raja yang tidak baik, yang tidak mau cari Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Ya, jadi dia petot ya, rajanya petot. Habis itu setelah Raja Amon memerintah 2 tahun, dia mati dibunuh. Nah, setelah itu ada anaknya, ya, anaknya masih kecil, namanya Yosia itu. Yosia waktu diangkat menjadi raja, dia umurnya baru 8 tahun, ya. Siapa di sini udah 8 tahun? Oh, ada yang belum, ya. Itu seperti Koko Cece yang udah kelas 3 SD. Tapi dia sudah jadi raja waktu dia berumur 8 tahun. Ya, Raja Yosia ini di Alkitab bilang dia adalah raja yang baik, ya, ting, ya, Raja Yosia, ting, raja yang baik, ya, dia mau mencari Tuhan. Nah, kamu lihat ini ada gambar, ya, ada gambar Raja Yosia sudah dewasa, ya, dia ngapain? Dia mau benar-benar cari Tuhan. Dia sudah kumpulkan uang di pintu gerbang. Uang itu untuk apa? Untuk mau merenovasi, memperbaiki bait Allah. Ya, karena raja-raja sebelumnya itu tidak mau mengurus bait Allah. Mereka lupa sama Tuhan. Ya, Raja Yosia mau memperbaiki bait Allah. Lalu dia menyuruh si Safan, tuh yang pakai baju merah, ya, si Safan ke sini. Ada apa Raja Yosia? Safan, kamu pergi ya, pergi ke Imam Hilkiah di Bait Suci. Kamu nanti suruh Imam Hilkiah, itu uang-uang yang sudah dikumpulkan itu harus dibagikan kepada pekerja-pekerja bangunan di rumah Allah. Ada tukang bangunan, ada tukang yang urus tembok, ada untuk beli kayu, ada untuk beli batu pahat. Oke, saya akan pergi cari imam besar Hilkiah, kata Safan. Akhirnya Safan pergi ke bait Allah. Dia bertemu Imam Hilkiah. Itu Imam Hilkiah yang pakai topi, ya. Dia adalah imam besar. Dan waktu itu Safan menyampaikan apa yang sudah Raja Yosia suruh untuk dia sampaikan. Iya Imam Hilkiah, Raja Yosia suruh uangnya nanti dibagi ya ke pekerja-pekerja itu. Dan Imam Hilkiah bilang ke Safan, Safan, kamu tahu gak? Aku sudah ketemu kitab gulungan Taurat. Oh ya? Itu kan sudah hilang. Iya, sekarang sudah ketemu. Aku sudah baca. Sekarang aku kasih kamu ya. Kamu baca kitab gulungan ini dan kamu sampaikan kepada Raja Yosia. Nah, benar-benar Safan pergi lagi ke istana ketemu dengan Raja Yosia. Nah, Raja Yosia mendengar apa yang Safan bacakan, yaitu kitab gulungan itu. Nah, setelah Safan selesai baca, Raja Yosia sedih sekali. Dia sedih sampai dia menyobek bajunya. Jadi sobek bajunya ya. Kenapa dia bisa sedih? Oh, karena dia sudah dengar firman Tuhan itu. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan tidak suka. Peraturan-peraturan Tuhan dia tahu, hukum-hukum Tuhan dia tahu, ketetapan-ketetapan Tuhan dia juga tahu. Jadi dia sedih. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Karena waktu dari zaman kakek aku, Raja Manasye, Raja Amon, kita semua sudah menyembah berhala. Sampai sekarang orang-orang Yehuda masih banyak yang menyembah berhala. Bagaimana ini? Nah, Raja Yosia suruh Safan dan Imam Hilkiah, kalian pergi ya, cari petunjuk Tuhan untuk aku. Tolong cari petunjuk Tuhan supaya kita tahu kita harus berbuat apa.
Dan akhirnya Raja Yosia, Imam Hilkiah, dan pengawal yang lain bersama-sama mereka pergi ke rumah seorang nabiah, ya. Nabinya itu girl, ya, namanya Nabi Hulda. Siapa namanya? Ya, Hulda, ya. Dia tanya kepada Nabi Hulda. Mereka tanya, Nabi Hulda, bagaimana ini? Tadi Raja Yosia sudah baca gulungan kitab yang sudah ketemu itu, tapi dia bilang murka Tuhan itu menyala-nyala. Dia takut, dia sedih, apa yang harus dia lakukan? Dan Hulda bilang apa? Oh, Tuhan sudah berkata, kalau Raja Yosia, dia sudah menyesal, dia sudah bertobat, dia mau ikut Tuhan lagi, makanya Tuhan akan meluputkan amarahnya selama Raja Yosia masih hidup. Oh, ternyata Raja Yosia beroleh belas kasih dari Tuhan. Nah, setelah itu Raja Yosia mengumpulkan semua orang satu kerajaan Yehuda, semuanya dipanggil untuk berkumpul di Bait Allah. Mereka ngapain? Oh, mereka dengar Raja Yosia membuka kitab gulungan itu dan membacakannya kepada mereka. Ya, mereka melakukan perjanjian. Perjanjian apa itu? Raja tanya kepada mereka, kalian di sini semua mau tidak kita kembali ke Tuhan, kita sembah Tuhan lagi, kita tinggalkan itu patung-patung berhala? Wah, mereka mendengar Raja Yosia yang baik ini, mereka mau ikut, mereka mau, oh iya, kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Jadi sehari itu semua orang mau ikut Tuhan. Dan setelah itu Raja Yosia suruh pengawal-pengawalnya semua. Nah, kita sudah pilih mau ikut Tuhan, berarti kita harus membongkar itu semua patung-patung berhala yang dipasang, kita copot. Nah, teman-teman tahu gak, di kerajaan Yehuda itu kalau kamu jalan ke sini kamu ketemu patung berhala, jalan ke situ ketemu lagi, jalan ke sana ketemu lagi, banyak sekali patung berhalanya, ya. Tapi karena mereka sudah memutuskan mau ikut Tuhan, itu satu-satu dicopot, dibakar, dibuang, ya. Tidak ada sisa satu pun, tidak boleh, karena mereka sudah pilih untuk ikut jalan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan Yesus juga mau kita seperti Raja Yosia yang memilih ikut jalan Tuhan. Meskipun itu tidak gampang, Dia mau sejak kecil kamu mengenal Dia, kamu membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus mau hati kamu selalu diisi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ada di dalam hati kamu, kamu akan berjalan sesuai firman Tuhan. Ya, seperti ayat hafalan kita mau hafal sekali lagi ya. Mau sebuka di Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi ya, kamu masih ingat gayanya? Ya, Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, adik-adik, kalau kamu simpan firman Tuhan di hati kamu, Tuhan Yesus akan tolong kamu menghadapi banyak pilihan hidup waktu kamu besar nanti. Ya, seperti kalau kamu nonton YouTube, siapa di sini yang sudah boleh nonton YouTube sama papa mama? Ya, semakin kamu besar, kamu semakin mandiri, mungkin kamu bisa nonton sendiri. Ya, tidak dilihatin lagi sama papa mama. Banyak sekali pilihan-pilihan video di sana, ya. Ada video-video yang tidak bagus untuk ditonton, ya. Kenapa kamu tahu itu tidak bagus ditonton? Karena ada firman Tuhan di hati kamu yang berbicara, ya. Firman Tuhan yang berkuasa yang kamu tahu bahwa itu yang akan kamu tonton itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada video prank, ada video yang gak bagus, kamu jangan
jangan diklik, jangan dinonton. Kamu pilih yang bikin kamu menambah pengetahuan, yang kartun, yang untuk anak-anak ya. Jadi kamu jaga mata kamu ya. Mata kita dikasih Tuhan untuk apa? Untuk lihat yang good ya. Kamu pilih yang bikin mata kamu tetap terang, jangan pilih film-film yang mata gelap. Nah, anak-anak, udah selesai dengan firman Tuhan. Lalu mau ajak kita semua main game ya. Siapa mau ikut main game? Wah, banyak yang mau ikut. Iya, denger ya satu-satu pertanyaannya. Yang pertama, umur berapakah Yosia diangkat menjadi seorang raja? Apakah umur 7 atau 8 atau 9? Nah, siapa yang bisa jawab? Umur berapa? Iya, umur 8. Pinter sekali. Nah, pertanyaan nomor 2. Tadi Raja Yosia mengumpulkan uang untuk apa? Yang satu, untuk perbaiki rumah, atau kedua, untuk memperbaiki bait Allah, atau ketiga, untuk memperbaiki kapal. Ayo, yang mana? Kamu bisa jawab? Iya, benar. Untuk memperbaiki bait Allah. Nah, pertanyaan nomor 3. Apa yang mereka temukan di dalam bait Allah? Pertama, apakah itu uang? Kedua, apakah itu tabut perjanjian? Ketiga, atau gulungan kitab Taurat? Nah, yang mana? Kamu masih ingat tadi lo cerita? Iya, betul. Gulungan kitab Taurat. Iya. Sekarang pertanyaan nomor 4. Nah, apa yang dirasakan oleh Raja Yosia waktu Safan membacakan gulungan kitab Taurat itu kepada dia? Apakah dia senang, atau dia sedih, atau dia sakit? Nah, Wencen bisa jawab? Atau Kayla bisa jawab? Iya, betul. Raja Yosia sedih waktu dia dengar kitab Taurat itu dibacakan. Ya, sekarang terakhir ya, nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Raja Yosia itu setia kepada Tuhan? Kamu pilih yes or no. Tahu jawabannya? Iya, Raja Yosia setia kepada Tuhan. Semuanya pinter, semuanya menyimak dengan baik. Nah, kalian yang jawab benar semua, kalian bisa WhatsApp ya ke Lause kelas kamu, kasih tahu, Lause tadi aku dengar, aku fokus dengar firman Tuhan, aku bisa jawab semua pertanyaannya. Oke, sekarang Lause mau ajak kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami untuk memilih jalan Tuhan menjadi jalan yang terbaik di hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus, kami masih kecil, kami masih belum tahu akan bagaimana, tapi kami percaya ketika kami memilih jalan Tuhan, Tuhan akan menolong kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Bapa Terima Kasih. Bapa di dalam surga.
Ayo anak-anak, kita semua bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Yuk, dengan sikap yang baik, kita mau berbicara pada Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu pada minggu depan. Dah.